anjuran berhemat, larangan berlebihan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah menganjurkan kita melaksanakan agama Islam itu dengan cara yang wajar, dengan usaha yang sedang-sedang saja, nggak usah berlebih-lebihan, nggak usah ngoyo begitu, udah sewajarnya saja. Nah, ketika melaksanakan ajaran agama berkaitan dengan tenaga misalnya, kita dianjurkan melaksanakannya dengan usaha yang wajar, tidak terlalu malas, tidak terlalu rajin. Ya. Malas nggak boleh, terlalu rajin juga tidak boleh, karena terlalu rajin itu kalau kita overwork kan bisa menjadi mudah sakit, gitu kan. Dan kalau kita overwork bisa stres dan bisa lupa tugas-tugas yang sebenarnya wajib atau lebih wajib bagi kita. Ya. Nah, ketika melaksanakan ajaran itu berkaitan dengan belanja, kita dianjurkan hemat. Hemat itu apa? Hemat itu pertengahan antara terlalu hemat, yang biasanya kita sebut kikir, atau boros. Jadi hemat itu perlu. Kapanpun, sekaya apapun kita, ya, sekaya apapun kita, tetap harus hemat. Biasanya kita manusia, makin sejahtera kita, makin banyak kekayaan kita, kita menyesuaikan gaya hidup kita dengan kepemilikan kita. Nah, kalau kita banyak, gaya hidup kita makin meningkat, sehingga yang biasanya tas itu 50.000 cukup, nah, sekarang atau ketika menjadi kaya harus jutaan. Saya baru tas harganya puluhan juta saja heran. Tapi kok ada orang yang bilang harganya miliaran. Masya Allah, tas saja harganya miliaran dan disebut satu tas harganya sama dengan satu rumah. Oh, saya jadi ingat dulu pernah di New York saya lihat tas traveling bag gitu. Harganya waktu itu sekian dolar, ketika di kurs, lah sama dengan harga mobil Kijang baru di Indonesia. Satu tas ditenteng hanya untuk membawa pakaian bepergian, itu sama dengan harga Kijang. Tidak lama setelah itu, saya mendapatkan hadiah dari orang, tas yang serupa itu. Memang awet sekali sih. Waktu itu, karena anak saya kuliah di luar kota, saya suruh pakai itu. Sampai dia dewasa, sampai anaknya gede, tas itu masih awet. Harganya 1 Kijang. Nah, itu ternyata masih kecil. Nah, itu menyesuaikan gaya hidup dengan pemilikan itu tidak selalu baik, malah lebih banyak buruknya. Ya. Jadi ketika melaksanakan ajaran agama, kita mesti bersedang-sedang saja. Termasuk ketika kita bersedekah. Ya. Ketika kita bersedekah, tidak boleh menunaikan sedekah itu terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nanti kita bahas. Terlalu sedikit itu ukurannya apa, terlalu banyak itu ukurannya apa. Tentu ukuran yang kita bahas ini bukan angka absolut ya, tapi angka yang kira-kira kewajarannya begini. Ketika melaksanakan itu berkaitan dengan sedekah, kita tidak boleh memberi sedekah kepada orang berlebihan dan tidak boleh terlalu sedikit. Kita melaksanakan ajaran agama berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman, kita tidak boleh mengonsumsi terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Ya, kalau terlalu sedikit nanti kita kurang gizi, kurang vitamin dan sebagainya. Kalau terlalu banyak nanti kita bisa kegemukan, bisa sakit diabetes dan sebagainya. Ya, dengan demikian Allah menghendaki kita menjadi umat yang moderate, yang di tengah-tengah, yang mengambil posisi di tengah-tengah, atau bahasa Arabnya tawassut. Dari kata wasatun itu tengah. Tawassut berusaha menempatkan diri di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian itu kami jadikan kalian sebagai umat yang di tengah-tengah, umat yang moderat, supaya kalian
bisa menjadi saksi atas perilaku orang lain, dan supaya Rasul bisa menjadi saksi atas kalian. Jadi kita dianjurkan berada di tengah-tengah supaya bisa menjadi ukuran bagi orang banyak, dan kita melihat Nabi Muhammad SAW yang kita gunakan sebagai ukuran kesederhanaan itu. Sejalan dengan perintah Allah agar kita berhemat, Allah memuji orang-orang yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dalam menggunakan hartanya, yakni tidak berlebihan dan tidak pelit. Allah memuji perilaku orang-orang atau hamba-hamba Allah yang baik. Ada beberapa ayat yang menguraikan itu. Nah, saya ambil satu ayat saja yang berkaitan dengan penghematan penggunaan harta. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang yang baik, hambanya Allah yang baik adalah mereka yang ketika membelanjakan hartanya, anfaqu itu spending of wealth, ya. Membelanjakan harta itu, kalau kita pakai bahasa Indonesia, belanja itu biasanya membeli barang. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, spend itu tidak harus berarti membeli barang. Spend itu bisa juga kita memberi orang, itu juga spend money, ya. Untuk berjudi itu ya spend money, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia, kalau membelanjakan harta itu bisa dalam arti sempit. Nah, ini dalam bahasa Arabnya itu anfaqo. Nah, anfaqo itu sendiri, kalau kita bahasa Indonesia kan kita adopsi kata anfaqo dalam bahasa Indonesia, itu artinya sempit. Anfaqo itu kata kerja, artinya spend. Terus kata bendanya infaq. Infaq itu artinya spending. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebut kata infak. Infak itu sedekah yang bukan zakat, yang diberikan untuk misalnya bangunan masjid dan sebagainya. Nah, itu infak. Jadi infak istilah. Jadi kalau di dalam Al-Quran bilang infak itu spending of wealth, menggunakan harta untuk apa saja. Nah, orang-orang yang baik itu lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama. Yang bagus adalah yang di tengah-tengah antara dua itu. Lalu muncul pertanyaan, apa sih ukuran jalan tengah antara berlebihan dan pelit? Kita tidak menemukan ukuran secara angka absolut atau takaran, berapa kilo, berapa gram, itu nggak ada. Ini berarti bahwa tidak ada angka yang tetap atau angka yang absolut untuk ukuran jalan tengah tersebut. Dan itu juga berarti bahwa jalan tengah itu sangat relatif, tergantung siapa orangnya dan bagaimana orang-orang di lingkungannya, ya. Orangnya siapa, kepemilikannya seberapa, dan orang-orang yang di lingkungannya kayak apa, itu semuanya dipakai untuk ukuran. Nah, ukuran itu sangat bergantung pada keadaan masing-masing orang. Secara umum, para ulama mengemukakan bahwa belanja yang sedang-sedang saja adalah belanja yang bersesuaian dengan kemampuan seseorang. Bukan hanya ini ya, salah satu kriterianya adalah yang bersesuaian dengan kemampuan orangnya. Dan sekaligus bersesuaian dengan kebutuhan tersebut, kebutuhan orang itu. Ya. Misalnya, ukuran tingkat kesedangan itu bergantung pada kemampuan orang itu atau tingkat kepemilikannya, yaitu apakah dia orang kaya atau miskin. Oleh karena itu, seorang suami ketika memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dia perlu menyesuaikan diri dengan jumlah harta yang dinafkahkan dengan kemampuannya. Jadi memberi belanja kepada istri, kalau penghasilannya dalam satu hari memang hanya 100.000, ya dengan 100.000 itu bagaimana supaya bisa cukup untuk sekeluarga. Istrinya tidak boleh menuntut lebih. 100.000 cukup untuk apa ini? Nggak boleh, karena
memang harus disesuaikan dengan kemampuannya. Tetapi sebaliknya, kalau namanya suami itu mempunyai harta yang miliaran, ya, penghasilannya juga ratusan juta sebulan atau bahkan miliaran, ya memberi belanja kepada istri ya jangan terlalu pelit. Tapi nanti juga harus dilihat lagi, istri dari orang kaya raya ini dia bisa mengelola harta enggak? Kalau dia tidak bisa mengelola harta, meskipun suaminya kaya raya, istri tidak boleh diberi uang yang terlalu banyak. Enggak boleh. Ya, jadi sangat relatif. Nah, sekarang yang berkaitan dengan kemampuan orang. Ya. Ini konteksnya suami. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang suami atau suami yang menceraikan istri tetapi istrinya masih di masa iddah. Jadi kalau seseorang laki menceraikan istri, istri itu harus menunggu masa iddah, dia tidak boleh nikah dengan orang lain untuk memberi kesempatan kepada suaminya untuk kembali. Nah, karena dia mendapatkan kesempatan untuk kembali lagi, maka dia diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya. Dia kan nggak boleh nikah dengan orang lain lagi. Kalau dia memang tidak punya penghasilan, kalau nggak boleh nikah lagi, siapa yang ngasih nafkah? Nah, makanya suami yang menceraikan itu harus memberi nafkah. Jadi suami atau mantan suami yang menceraikan istrinya masih dalam waktu iddah harus memberi nafkah sesuai dengan keadaannya. Kalau dia dzu sa'ah, dia mendapatkan kelonggaran dalam harta, maka dia memberi nafkahnya itu min sa'atih, sesuai dengan kelonggarannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan bagi suami yang rezekinya terbatas, ya hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan keterbatasannya tadi. Kenapa begitu? Karena la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali tugas itu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Kalau Allah memberi dia rezeki banyak, ya berilah nafkah sesuai dengan rezeki yang banyak tadi. Kalau Allah memberi rezekinya pas-pasan, berilah nafkah sesuai dengan keterbatasan tadi. Nah, kemudian itu tadi diukur dari keadaan kekayaan orang yang membelanjakan. Jalan tengah itu juga dilihat dari segi kebutuhan. Belanja juga dianggap berlebihan jika seseorang membeli sesuatu bukan atas dasar kebutuhan, akan tetapi atas dasar keinginan. Kebutuhan itu bahasa Arabnya darurah. Bahasa Arab darurah itu artinya kebutuhan. Tapi kalau darurah sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, kita mengatakannya darurat. Darurat itu bukan kebutuhan, tapi emergency, yang kebutuhan yang mendesak sekali. Kalau darurah itu tidak sampai mendesak sekali, itu sudah darurah gitu. Nah, terus banyak orang membeli barang bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan. Nah, keinginan itu bahasa Arabnya hawa. Keinginan diri itu bahasa Arabnya nafs. Jadi hawa nafsu itu keinginan diri. Jadi mengikuti hawa nafsu itu segampang itu. Aku mau beli ini perlu nggak? Perlulah. Aku kemarin itu kasih hadiah oleh temen baju merah. Aku nggak punya kerudung yang merah. Jadi aku butuh kerudung merah. Itu namanya bukan kebutuhan, itu keinginan. Nah, jadi kalau kebutuhan itu untuk menutup aurat, ya. Seperti misalnya baju. Saya belakangan ini nggak usah beli baju lah, gitu. Jadi, karena saya itu baju sudah terlalu banyak sampai saya mati belum tentu habis tuh. Ya. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, kalau ada orang yang mau memberi saya hadiah baju, jangan kecewa ya kalau baju itu saya bagi kepada orang lain, karena saya sudah merasa cukup. Nah, diberi saja, saya membatasi diri, apalagi beli, gitu kan.
Jadi karena kalau saya membeli atas dasar keinginan, itu berarti hawa nafsu. Atau kadang-kadang bukan membeli, tapi minta. Nah, minta itu kadang-kadang orang dengan cara yang canggih ya. Dengan cara canggih itu tidak ngomong terus terang minta. Tapi kalau misalnya ya seorang yang dihormati itu banyak pejabat, ada seorang ustadz misalnya. Umumnya ustadz yang baik itu dihormati oleh muridnya. Ustadz itu misalnya dia melihat sesuatu berlama-lama, muridnya itu melihat, wah ustadz ini tertarik nih, mumpung dia tertarik aku beliin. Nah itu makanya jangan mancing-mancing orang untuk membelikan untuk kita. Ya, saya tuh dulu pernah kejebak. Saya diajak teman-teman wartawan Kompas dan karyawan Kompas, jadi mereka ingin ngaji seminggu sekali. Terus saya layani di masjid. Dan saya bilang nggak ada amplop ya untuk saya. Nah, mereka kepengen ngasih sesuatu kepada saya. Terus mereka tuh bilang, itu di Gramedia ada pameran tuh. Pameran apa? Elektronik. Terus Pak Riza kalau radio gitu pakai radio apa? Enggak, saya nggak pernah dengerin radio. Paling dengerin radio di mobil gitu. Kalau misalnya tape recorder ya kayak apa? Kalau tape recorder itu saya tuh punya rekaman di kaset, itu punya adik saya ingin mengcopy. Nah itu kalau tape recorder yang kasetnya ada 2, itu bisa saya pakai untuk ngopi gitu. Dibeliin saya. Ya Allah, Masya Allah. Nah, jadi orang yang dalam posisi dihormati, dan dalam tanda kutip ya, itu hati-hati. Karena kita ngomong saja, itu sudah diartikan sebagai dia kepingin atau bahkan dia minta. Apalagi pejabat yang suka memberi proyek, wah itu lebih-lebih itu. Ya. Jadi menuruti hawa nafsu itu termasuk berlebihan. Ya, saya ulang, membelanjakan harta demi mengikuti hawa nafsu saja itu sudah berlebihan. Jadi ini ukurannya adalah dari motivasinya. Kalau tadi yang pertama ukuran dari kepemilikan atau kemampuan orangnya. Yang ini dari kebutuhan atau motivasi membelinya itu apa. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dibanding dengan orang yang menuruti hawa nafsunya saja tanpa petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah itu kan misalnya kalau kita membelanjakan harta, kan kita mesti mengikuti petunjuk Allah. Nggak boleh kita membeli sesuatu yang haram. Misalnya beli bir. Aku beli bir bukan untuk saya kok. Itu kan aku punya temen yang non muslim dan dia sukanya minum. Ya udah aku beliin bir biar seneng. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh karena apa? Memberi seorang lain itu juga tidak boleh memberi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau memberi minuman keras itu haram, membelinya juga haram. Jadi dosanya bisa double-double. Ya. Itu dari segi motivasi. Kemudian ketika makan dan minum, kita juga dianjurkan mengambil jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jika seseorang makan secara berlebihan, bisa diukur dengan porsinya dan juga bisa diukur dengan proporsinya. Ya, kalau porsi itu misalnya makan 1 piring kenyang. Ya. Terus kalau proporsi itu komposisinya apa? Semuanya karbohidrat. Itu tidak imbang itu. Jadi mesti ada keseimbangan, karbohidratnya seberapa, vitaminnya seberapa dan sebagainya. Jadi jangan terlalu sedikit dan jangan berlebihan. Kalau itu makanan, itu dilihat dari porsinya dan juga dilihat dari komposisinya.
atau proporsinya. Nah, jadi bukan hanya porsi, misalnya gini, terlalu banyak makan karbohidrat, artinya lebih dari proporsi yang diperlukan, itu bisa menyebabkan seseorang terserang penyakit diabetes. Terlalu banyak mengonsumsi lemak jenuh juga mempermudah seseorang terserang penyakit tekanan darah tinggi atau stroke. Jadi pokoknya yang dilarang oleh Allah itu mesti ada bahayanya. Mesti ada bahayanya. Kalau yang dianjurkan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Jadi kalau orang yang kepengen gampang, udahlah nurut saja kepada Allah. Nurut itu insya Allah baik. Dan dalam hal makan dan minum, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Kalau membayangkan Allah tidak suka itu jangan diartikan emosi. Allah punya rasa suka dan tidak suka. Enggak, Allah itu tidak punya emosi seperti kita. Emosi itu yang membuat Allah. Maka Allah tidak terkena emosi. Kalau Allah punya emosi bisa dipermainkan, ya, seperti kita manusia kan bisa dipermainkan itu. Kalau Allah mengatakan tidak suka kepada orang yang berlebihan, karena Allah itu yang maha menciptakan semuanya, maka Allah mengetahui kalau kamu berlebihan itu membahayakan dirimu, bisa membahayakan juga orang lain. Nah itu, maka kalau kita melanggar larangan Allah ini, impact negatifnya bisa pada diri kita sendiri, bisa juga pada orang lain. Kemudian dalam hal bersedekah pun kita juga dianjurkan bersedekah dalam tingkat yang sedang-sedang saja, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Nah, ukuran sedang dilihat dari sisi pemberian sedekah itu ukurannya apa? Bisa dilihat dari orangnya yang memberi, bisa dilihat dari barangnya, bisa dilihat dari orang yang menerima. Ya. Misalnya orang yang bersedekah itu tidak boleh bersedekah berlebihan sehingga dia sendiri atau keluarganya sendiri mengalami kesulitan secara ekonomi. Jadi saya punya duit 100.000, saya butuh makan hari ini, anggaplah misalnya saya menghemat itu 45 cukup. Terus ada orang butuh minta bantuan begitu, kasih 75. Aku sendiri nggak bisa makan, nggak boleh. Jadi sedekah itu tidak boleh berlebihan, dalam hal ini melebihi kemampuan kita dalam memberi. Nah, kemampuan kita itu memberi adalah yang lebih dari kebutuhan kita. Jadi sebelum kita bersedekah, kita cek dulu kebutuhan saya seberapa. Nah, terus itu diamankan, yang disedekahkan kelebihannya. Jadi kalau di Al-Quran yang dibilang was'alunaka madza yunfiqun, yang dianjurkan untuk disedekahkan itu harta yang kayak apa? Jawabannya ringkas, qulil afu, kelebihan. Jadi kalau orang tidak punya kelebihan, ya tidak dianjurkan untuk bersedekah, malah boleh menerima sedekah. Ya. Ada seorang sahabat Nabi yang ingin bersedekah dalam jumlah yang banyak sekali, dilihat dari segi pemberi itu. Ya, dan Rasulullah melarangnya. Ini sahabat itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini terkenal ini sahabat Ansor, Sa'ad bin Abi Waqqas. Orangnya pemberani dan dia punya komitmen selalu menjaga Nabi. Pernah Rasulullah SAW itu berada di kemah sendirian, situasi itu situasi perang, nggak ada yang jaga. Terus dia lihat, lah kok nggak ada yang jaga di sini. Nah, terus dia ambil inisiatif tengah malam menjaga di situ. Rasulullah mendengar, siapa itu? Saya Sa'ad. Saya bermaksud menjaga Rasulullah SAW. Rasulullah jawabnya apa? Aku sudah dijaga oleh Allah kok. Gitu. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu dari bahaya yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas selalu mendampingi, menjaga Nabi. Tanpa dibayar ya. Kalau dibayar itu centeng ya. Saat itu mengatakan kepada Nabi gini, ya Rasulullah, ana dzul mal, saya punya harta banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Ahli waris saya hanya satu, anak perempuan.
Afatasaddaqu bi thulutsai mali, boleh enggak aku mensedekahkan 2/3 dari hartaku. Jadi yang 1/3 saya sisakan untuk anakku perempuan. Jawab Nabi apa? Lah, nggak boleh. Afatasaddaqu bi syatri, boleh nggak aku sedekah separuhnya aja deh? Lah, nggak boleh. Terus dikurangi lagi. Afatasaddaqu bi thuluthi, boleh nggak aku sedekah 1/3? Rasulullah menjawab, ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Oke, 1/3. 1/3 itu udah banyak. Innaka antadra warathataka aghniya'a khairan min antadrahum 'alatan yatakaffafuna nas. Kamu mati meninggalkan ahli warismu itu kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Jadi dilihat kemampuan diri tidak hanya dirinya sendiri, termasuk yang di bawah tanggungannya ya, secara ekonomi. Terus kalau dilihat dari segi yang menerima gimana? Dilihat dari segi yang menerima juga begitu. Sedekah aja, jangan berlebihan. Sedekah tidak boleh berlebihan karena hal itu bisa memicu menyia-nyiakan harta atau tabdzir. Ya, kita tahu kalau secara umum manusia ini begitu punya uang, dia kepengennya belanja. Makin banyak uangnya, dia makin kepengen belanja. Terus saking kepengen belanja, kepengen beli yang tidak dibutuhkan. Kadang-kadang ada orang yang menghilangkan stres dengan cara belanja, ada seperti itu. Nah, itu risiko tinggi. Ya. Nah, ini mengenai sedekah. Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina ibnas sabil. Berilah sedekah kepada orang-orang yang dekat dengan kamu, berikan hak mereka. Hak berarti kalau kita kaya, sebagian dari harta kita itu sebenarnya miliknya orang miskin. Karena sebagian yang kita miliki itu milik orang miskin, kalau kita tidak bersedekah, sama dengan kita mencuri hartanya dia. Ya. Sebelum kita terserahkan, sudah kita curi. Nah, ini kan sama dengan pejabat-pejabat yang sebenarnya anggaran itu untuk masyarakat, sebelum diserahkan kepada masyarakat, diambil duluan. Oh, itu jahat itu. Ya. Itu jahat. Jangankan seperti itu. Hartanya sendiri saja yang seharusnya dia mempunyai kewajiban membayar zakat atau sedekah. Kalau dia tidak bersedekah atau tidak berzakat, itu sama dengan dia mencuri. Apalagi ini harta bukan miliknya sendiri. Wah, itu jadi tukang orang-orang korupsi itu jahat, sangat jahat. Terus wala tubadzir tabdzira. Kamu jangan memubadzirkan harta. Ini berarti tidak boleh bersedekah terlalu banyak karena dilihat dari orang yang nerima. Orang yang menerima karena ini kan easy money, duit yang diperoleh tanpa kerja. Nah, itu kecenderungannya beli-beli yang nggak perlu. Nah, itu menyebabkan dia lalu membeli yang nggak perlu. Nah, itu mubadzir. Mubadzir berlebihan, menyia-nyiakan harta. Nah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang suka menyia-nyiakan harta itu saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, padahal setan itu kafir terhadap Allah. Jadi kadang-kadang kita ini minta perlindungan kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tapi dia sendiri berteman, berkawan, bersaudara. Yaitu apa? Berboros-boros. Ya, berboros-boros. Itu kan dia berarti berteman sama setan. Jadi seringkali orang itu perilakunya nggak konsisten. Kemudian, bersedekah dalam jumlah yang kurang dari porsi yang diwajibkan bagi seseorang juga dilarang. Dan orang itu disebut sebagai kikir atau pelit. Dan Allah mengancam orang yang kikir. Jadi tadi titik berat saya pada berlebihan. Tapi saya ingin mencari keseimbangan sedikit aja bahwa terlalu pelit juga nggak boleh. Ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah. Itulah kalian itu dipanggil oleh Allah, disuruh memberi sedekah di jalan Allah.
Di jalan Allah ini tidak harus untuk perang saja ya. Di jalan Allah itu misalnya kita mau makan, ya, makan aja dah sederhana. Terus kita kebetulan lapar, mau sholat, lemes, nggak semangat. Nah, terus aku mau makan dulu beli makanan supaya aku kuat sholat. Nah, membeli makanan kemudian memakannya supaya saya kuat sholat itu berarti membelanjakan harta di jalan Allah. Membelanjakan harta di jalan Allah. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah itu tidak harus berarti untuk perang. Faminkum may yabkhal, di antara kalian itu ada yang kikir. Padahal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Orang yang kikir itu sama dengan kikir pada diri sendiri. Ya, misalnya yang kikir yang dalam hal sedekah. Ya. Kalau kita bersedekah, justru uang yang kita sedekahkan itu nanti akan menjadi simpanan bagi kita yang bisa kita nikmati ketika kita di akhirat. Kalau kita tidak mau bersedekah berarti kita tidak mau membeli atau mendapatkan fasilitas di akhirat. Kenapa kamu nggak memfasilitas dirimu? Sayang duit. Itu berarti kikir pada dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Padahal Allah itu tidak butuh hartamu. Jadi kalau kamu disuruh bersedekah itu bukan kebutuhan Allah. Wa antumul fuqara, kamulah yang butuh kepada Allah. Nah, yang dibutuhkan itu karunia Allah, terutama nanti ketika kita itu di akhirat. Nah, ini ancamannya kalau orang itu kikir. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian membangkang, tidak mau bersedekah, maka Allah akan mengganti kalian dengan umat atau dengan generasi yang lain yang baik. Sehingga generasi yang akan datang itu tidak pelit seperti kalian. Gitu. Jadi sampai diancam semacam itu. Jadi artinya bersedekah itu penting. Ya. Bersedekah itu tidak harus untuk orang lain. Di luar keluarga kita. Kita memberi nafkah kepada istri itu sedekah. Kita memberi nafkah memberi makan kepada anak itu sedekah. Kita memberi makan kepada cucu itu sedekah. Jadi sedekah itu terutama orang-orang yang dekat kita dulu, yang inti adalah yang di bawah tanggung jawab kita. Terus orang yang lebih jauh lagi, misalnya keponakan, saudara sepupu, kakek, nenek dan sebagainya. Nah, itu kemudian baru yang lain-lain. Ya. Kemudian jadi ringkasnya kita harus menjaga agar pengeluaran kita baik dalam bentuk pembelian maupun sedekah, itu pengeluaran kan harus dijaga pada tingkat sedang-sedang saja. Baik berlebihan atau kurang dari seharusnya itu bisa menimbulkan bencana. Bisa jadi bencana di dunia, bisa jadi di akhirat, dan bisa jadi dua-duanya, bencana di dunia dan di akhirat. Bencana di dunia akhirat itu misalnya begini, kalau negeri kita diancam akan diserbu oleh orang lain, kita kan harus membela diri. Kalau membela diri misalnya pemerintah itu tidak punya logistik yang cukup untuk menangkis serbuan dari luar, maka pasukan kita, apakah pasukan itu tentara atau relawan, itu harus diberi kelengkapan. Nah, kalau kelengkapannya nggak cukup, sedekah. Nah, kalau perlengkapannya perlengkapan perang nggak cukup dan orang tidak mau bersedekah, duitnya disimpan aja di deposito, nanti kalau musuhnya datang, ya pasti kalah. Karena logistiknya kalah. Nah, berarti gara-gara orang-orang tidak mau bersedekah, maka daerah itu atau negeri itu menjadi dijajah oleh orang lain dan orang-orangnya pada dibunuh, rumah-rumah pada dibakar. Nah, makanya berlebihan itu tidak baik, kikir juga tidak baik. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Kamu ini kata-kata kias ya. Kamu jangan membuat tanganmu terbelenggu di leher. Dan jangan kamu beberkan tanganmu seluas-luasnya. Ini kiasan.
membelenggu tangan di leher, itu artinya pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya. Dan juga tidak boleh memberi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya sampai dirinya itu kekurangan. Nggak boleh. Fatak udah malu memasur. Kalau kamu melakukan salah satu dari itu, maka kalian akan menjadi orang yang hina dan menyesal. Ya. Terus ini itu tadi tidak boleh berlebihan. Tetapi kok ada kasus yang istimewa. Ya, ini saya singgung saja. Ada 2 orang yang bersedekah itu lebih daripada porsi yang umum. Seperti tadi Sa'ad bin Abi Waqqas kan menurut Nabi maksimum sepertiga harta. Tapi ini ada orang yang lebih dari sepertiga, tapi oleh Nabi dibiarkan. Nah itu konteksnya beda. Ya. Ada perkecualian bagi seorang yang tidak punya hutang dan tidak dikhawatirkan akan kesulitan ekonomi keluarganya, dan pada saat itu kebutuhan dana sangat mendesak, misalnya untuk belanja logistik peperangan yang diantisipasi segera berkecamuk, maka diperbolehkan baginya, bagi seseorang bersedekah lebih dari sepertiga dari hartanya. Ya. Jadi ada kebutuhan mendesak, musuh akan menyerbu, logistik kurang. Terus ada orang yang punya harta cukup banyak, tapi tidak khawatir akan kesulitan, tidak punya hutang. Ya, tidak punya hutang itu nikmat. Ya, saya alhamdulillah puluhan tahun saya nggak pernah punya hutang. Ya. Dan saya membiasakan anak-anak saya juga tidak punya hutang. Dia beli mobil ya mesti cash. Kalau duitnya nggak bisa membeli yang mahal, ya udah yang murah aja nggak apa-apa. Tapi ya, yang penting bisa dipakai dengan enak gitu. Jadi orang yang tidak punya hutang, kemudian juga tidak dikhawatirkan kalau misalnya hartanya itu disedekahkan banyak-banyak, tidak dikhawatirkan akan menjadi kesulitan makannya dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Dan ini contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab cerita, kita ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Maka kebetulan aku punya harta dan aku kepingin menyaingi Abu Bakar. Abu Bakar ini kok selalu lebih baik dari saya. Aku melakukan ini, dia melakukan lebih. Aku melakukan itu, dia melakukan lebih. Nah, aku ingin menyaingi dia. Aku mau bersedekah separuh dari hartaku. Nah, di rumah dilihat hartanya ada berapa, separuh diambil diserahkan kepada Rasulullah untuk perang. Terus Rasulullah bertanya kepada Umar, Umar, ini banyak, keluargamu kamu kasih apa? Jawabannya apa? Oh, di rumah masih ada sebanyak itu juga, itu untuk keluarga saya. Nah, bagus gitu kan. Terus dia merasa kali ini aku menang sama Abu Bakar. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang memberi jumlah banyak juga. Kemudian Rasulullah bertanya, Abu Bakar, ini banyak sekali, keluargamu kamu kasih apa? Abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku serahkan kebutuhan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tawakalnya kepada Allah itu begitu kuat. Kemudian Umar, la usabiquka ila syai'in abada. Abu Bakar, aku memang tidak pernah bisa menyaingi kamu selamanya. Kamu selalu hebat. Nah, di konsekuensi, Umar itu betul-betul konsekuen. Ketika Rasulullah meninggal, kan orang pada mencari siapa yang mau mengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Umar menganggap bahwa orang yang paling baik adalah Abu Bakar. Terus dia mengangkat tangannya Abu Bakar. Aku angkat Abu Bakar sebagai khalifah. Terus yang lain ikut-ikut. Nah, lalu terus jadilah Abu Bakar itu khalifah yang pertama menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kasus yang seperti ini boleh memberi sedekah yang lebih dari sepertiga, asal satu, kebutuhannya mendesak. Kedua, orang yang bersedekah itu tidak dikhawatirkan akan mengalami kesulitan. Ya, misalnya pedagang ya. Pedagang itu kan punya barang dijual, terus nanti beli lagi, datang lagi. Nah, kalau pedagang sudah dipercaya oleh orang, misalnya, lu dagangan gua habis,
Ya, semua aku serahkan untuk perang. Nanti ada orang yang, udah deh kalau begitu, ini aku punya barang kamu jualin, nanti kamu bayaran setelah laku. Itu kan sama dengan diberi modal. Nah, orang yang semacam itu kan tidak akan mengalami kesulitan ekonomi. Ya, makanya jadi orang baik itu enak. Enak jadi orang baik. Jadi orang baik itu kita butuh apa-apa, nggak usah minta. Orang-orang itu akan menolong sendiri. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menugasi kita menjadi umat yang moderat, yang menjaga keseimbangan dalam berpikir dan berperilaku. Dalam hal memanfaatkan harta, kita mengambil jalan tengah antara berlebihan dan kikir. Moderasi dalam penggunaan harta diukur berdasarkan kepemilikan, diukur berdasarkan kegunaannya, dan juga diukur dengan keadaan si penerima. Baik poros maupun kikir bisa berakibat buruk atau berakibat kesengsaraan. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam menggunakan harta sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah.